Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Diarlasama dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT proposal saya yang berjudul Upaya Mengatasi Kesulitan Menghitung dengan Menggunakan Media Papan Angka di MIM Muhammadiyah Pone. Pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pembelajaran, salah satunya melalui kurikulum. Matematika sebagai mata pelajaran dasar dalam kurikulum 2013 sering dianggap sulit oleh siswa karena sifatnya yang berabstrak, terutama pada konsep perkalian. Berdasarkan observasi di MIS Muhammadiyah Pone, ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan memahami perkalian karena metode hafalan yang diterapkan serta minimnya penggunaan media pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan inovasi media pembelajaran seperti papan angka yang dapat membantu siswa mensimulasikan konsep perkalian, meningkatkan keterampilan menghitung, dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Menurut saya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran menjadi suatu keharusan. Salah satunya, melalui perbaikan kurikulum, saya melihat bahwa matematika sebagai mata pelajaran dasar dalam kurikulum 2013 sering dianggap sulit oleh siswa, terutama pada konsep perkalian yang bersifat abstrak, dan pengalaman di MISD Muhammadiyah Pone mengalami kesulitan memahami perkalian karena metode hafalan yang digunakan dan minimnya media pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, inovasi dalam media pembelajaran seperti papan angka sangat diperlukan agar siswa dapat memvisualisasikan konsep perkalian dan lebih baik, meningkatkan keterampilan menghitung, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, kesulitan yang dialami siswa kelas 4 di MIS Muhammadiyah Pone dalam menghitung. Menurut saya, siswa kelas 4 MIS Muhammadiyah Pone mengalami berbagai kesulitan dalam menghitung, terutama pada konsep perkalian. Banyak dari mereka merasa kesulitan memahami hubungan antara angka dan operasi matematika yang seringkali disebabkan oleh metode pengajaran yang terlalu bergantung pada hafalan. Hal ini membuat siswa merasa frustasi, terutama ketika dihadapkan pada soal-soal yang memerlukan pemahaman mendalam. Selain itu, kurangnya media pembelajaran yang interaktif membuat siswa kesulitan untuk memvisualisasikan konsep yang diajarkan, sehingga berpengaruh pada motivasi dan kepercayaan diri mereka dalam mengejarkan soal-soal matematika. Kemudian yang kedua, penggunaan media papan angka untuk mengatasi kesulitan menghitung siswa. Penggunaan media papan angka dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kesulitan menghitung siswa. Dengan media ini, siswa dapat melihat dan memanipulasi angka secara visual, yang membantu mereka memahami konsep perkalian dengan lebih baik. Papan angka memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara angka secara langsung, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu, dengan memanfaatkan media ini, siswa dapat berlatih menghitung dalam suasana yang lebih bermakna, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterampilan menghitung dan kepercayaan diri mereka dalam mengerjakan soal-soal matematika. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kesulitan yang dihadapi siswa dalam menghitung. Menurut saya, kesulitan yang dihadapi siswa dalam menghitung seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyak siswa yang terjebak dalam metode pengajaran tradisional yang menekankan hafalan daripada pemahaman konsep. Hal ini membuat mereka kesulitan saat dihadapkan pada soal-soal yang lebih kompleks. Selain itu, faktor
psikologi seperti rasa takut atau cemas terhadap pembelajaran matematika dapat menghambat proses belajar siswa. Kurangnya media pembelajaran yang menarik juga berkontribusi terhadap kesulitan ini. Karena siswa tidak dapat memvisualisasikan konsep matematika yang abstrak, seperti perkalian dengan cara yang lebih konteks. Semua faktor ini mengakibatkan siswa merasa kurang percaya diri dan kehilangan minat dalam belajar matematika. Yang kedua, mengimplementasikan media papan angka sebagai alat bantu pembelajaran matematika. Mengimplementasikan media papan angka sebagai alat bantu pembelajaran matematika dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman siswa. Papan angka memungkinkan siswa untuk belajar secara fisik dan berinteraksi langsung dengan konsep yang diajarkan. Dengan menggunakan papan angka, guru dapat menjelaskan proses perkalian dengan cara yang lebih visual dan konteks, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara angka dengan lebih baik. Selain itu, media ini juga mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar menghitung, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam pembelajaran matematika. Kemudian di sini ada manfaat bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan keterampilan menghitung. Bagi siswa, penggunaan media papan angka dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menghitung. Dengan visualisasi angka yang jelas, siswa dapat lebih mudah memahami konsep dasar perkalian dan operasi matematika lainnya. Media ini membantu siswa melihat hubungan antara angka dan hasil observasi secara konteks, sehingga mereka dapat realisasikan konsep tersebut dengan lebih baik. Selain itu, pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan melalui papan angka dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berlatih, yang pada gilirannya akan memperkuat keterampilan menghitung mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, siswa akan merasa lebih percaya diri dan menghadapi soal-soal matematika, mengurangi rasa cemas yang seringkali menghambat proses belajar. Yang kedua, bagi guru, memberi panduan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Bagi guru, media papan angka berfungsi sebagai alat bantu yang efektif untuk memberikan pendahuluan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Dengan menggunakan papan angka, guru dapat menjelaskan konsep matematika dengan cara yang lebih jelas dan sistematis, memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Media ini juga memungkinkan guru untuk mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan, sehingga mereka dapat memberikan perhatian tambahan pada aspek-aspek tertentu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, papan angka mendorong interaksi antara guru dan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Dengan demikian, guru dapat lebih efektif dalam menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Kemudian ada kajian teori. Kesulitan menghitung pada siswa dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Teori pembelajaran. Menurut Piaget 1952, anak-anak pada tahap operasional konteks memerlukan pengalaman nyata untuk memahami konsep abstrak seperti operasional hitungan. Kemudian Brunner menambahkan bahwa pembelajaran harus dimulai dari tahap konkret atau enaktif, dilanjutkan dengan visual ikonik, dan berakhir pada tahap simbolik atau abstrak, agar siswa dapat memahami konsep dengan baik. Hudoyo 1990 menekankan bahwa sifat abstrak matematika dan metode pengajaran yang kurang efektif sering menjadi penyebab utama kesulitan. Selain itu,
Scam 1976 menunjukkan bahwa siswa yang hanya memiliki pemahaman instrumental, menghafal, atau aturan tanpa memahami hubungan antara konsep, cenderung lebih sulit dalam menyelesaikan masalah matematika. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang kontekstual dan strategis mengajarkan yang sesuai sangat penting untuk mengatasi kesulitan menghitung pada siswa. Kemudian ada penelitian yang relevan. Putra MDDK 2024 dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa kesulitan tertinggi yang dialami siswa dalam mata pelajaran matematika terletak pada aspek keterampilan berhitung, khususnya pada operasi perkalian dan pembagian. Kesalahan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep yang mendasar dan ketelitian siswa dalam melakukan perhitungan. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti tersebut merekomendasikan penggunaan media pembelajaran yang inovatif sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan berhitung siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan konsep matematika dengan lebih baik. Kemudian bab 3, tempat dan waktu penelitian. Tempat dari penelitian ini dilakukan di Muhammadiyah Pone, di Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 11 November 2024 sampai tanggal 20 November 2024. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 di Muhammadiyah Pone. Siswa ini dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka merupakan kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengatasi kesulitan belajar. Kemudian jenis penelitian. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dalam kelas melalui tindakan yang diterapkan oleh guru sebagai penelitian. Baiklah, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan interaksi siswa selama proses pembelajaran matematika. Peneliti mencatat bagaimana siswa melakukan kegiatan menghitung, berinteraksi dengan media pembelajaran, serta keterlibatan mereka dalam diskusi kelas. Metode ini memberikan wawasan langsung tentang kesulitan yang dihadapi siswa dan bagaimana mereka memahami konsep matematika dalam konteks nyata. Yang kedua ada tes. Pengumpulan data juga dilakukan melalui tes yang dirancang untuk mengukur keterampilan berhitung siswa, terutama dalam operasi perkalian dan pembagian. Tes ini mencakup berbagai jenis soal, baik yang bersifat pilihan ganda maupun isian, yang menguji pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam menerapkan operasi matematika. Hasil tes memberikan informasi kuantitatif mengenai tingkat kesulitan yang dialami siswa dan area yang perlu diperhatikan. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan siswa dan guru untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika. Penelitian mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk berbagai pengalaman tentang tantangan dan sarana terkait metode pembelajaran yang digunakan. Hasil wawancara memberikan konteks kualitatif yang memperkaya data dan membantu dalam analisis lebih lanjut. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi juga menjadi bagian dari teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi atau dokumen yang relevan seperti rencana pembelajaran, catatan hasil belajar siswa,
dan materi pembelajaran yang digunakan. Dengan menganalisis dokumen ini, peneliti dapat memahami lebih baik konteks pembelajaran dan kebijakan yang diterapkan di kelas, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh pada kesulitan belajar siswa. Baiklah, itulah hasil pemaparan PPT proposal saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.